narkobanya sama waktu menjadi 40 kg. Pertanyaan saya, untuk membuktikan bahwa narkoba 5 kg di Jakarta adalah induknya sama dengan narkoba yang tersisa di Bukit Tinggi yang disimpan oleh jaksa, bukankah harus dilakukan uji lab bahwa narkoba yang ditangkap di Jakarta sama dengan jenisnya dengan narkoba yang di Bukit Tinggi? Satu, saya bukan ahli forensik yang mulia, khususnya ahli kimia, jadi saya tidak bisa menjelaskan. Tetapi intinya hukum pidana tidak bisa pakai kira-kira, harus by evidence. Tidak bisa kira-kira, artinya untuk mengatakan bahwa narkoba di Jakarta berasal dari narkoba di Bukit Tinggi harus ada penelitian ilmiah atau lab. Itu kan namanya nggak boleh kira-kira. Ya, saya mengatakan tadi harus ada buktinya. Harus ada buktinya. Sepengetahuan Ibu sebagai ahli hukum pidana, untuk menentukan narkoba di Jakarta sama dengan narkoba di Bukit Tinggi, kira-kira buktinya apa? Bukankah uji lab adalah yang sangat saintifik dan semua orang tahu? Ya, saya kira itu bisa ditanyakan kepada ahli kimia, Pak. Karena terus terang formula, kemudian apakah kandungan di dalam narkotika, atau identifikasi rekam jejak antara narkotika yang satu dan yang lainnya itu bisa diidentifikasi atau tidak. Saya bukan bidang keahlian saya untuk ahli kimia gitu ya. Baik, ahli ahli diminta menjawab sepanjang ahlinya ya. saja. Kan bukan ahli semua kan? Betul. Ya, ya. Ahli sepanjang pengetahuan spesifikasinya. Kalau enggak bisa jawab, terserah. Kalau bisa jawab. Betul. Namanya juga ahli. Iya Bu ya? Ya, baik, lanjutkan pertanyaan. Jadi saya kira itu, saya tidak tahu apakah dengan kasat mata bisa dilihat atau memang memerlukan scientific evidence, itu bukan bagian dari bidang saya. Tetapi saya mengatakan bahwa dalam hukum pidana segala dalil yang disampaikan harus melalui alat bukti. Artinya walaupun Ibu tidak tahu bagaimana caranya, harus Ibu berpendapat bahwa harus ada bukti. Betul. Bahwa narkoba yang ditemukan di Jakarta sama dengan narkoba induknya di Bukit Tinggi. Iya. Soal apakah dengan lab atau tidak, Ibu bukan keahlian Ibu begitu. Bukan keahlian. Tapi harus ada bukti. Betul. Tidak boleh langsung spekulasi. Iya. Pertanyaan berikutnya. Tadi soal berkas lengkap. Sampai sekarang masih berlaku bahwa seluruh lampiran surat dakwaan, yaitu berkas perkara, adalah hak dari terdakwa atau kuasa hukumnya untuk mendapatkan satu salinan. Benar? 143 ayat 4. Iya, itu kaitannya dengan right to self defense yang mulia. Jadi hak untuk membela diri. Kalau itu dilanggar, apa akibatnya? Saya akan mengatakan ada pelanggaran HAM gitu ya, terkait dengan hak untuk membela diri dari seorang. Apakah itu berakibat apa akibatnya terhadap surat dakwaan? Pelanggaran HAM kan tersendiri. Iya. Kalau ternyata si terdakwa tidak bisa membela diri gara-gara sebagian besar bukti itu tidak dilampirkan dalam berkas perkara, apakah surat dakwaan menjadi apa yang dilanggar gitu? Sayangnya memang ini hanya sekedar moral right ya. Kalau kita bicara dalam konteks HAM yang mulia, belum menjadi legal right, belum menjadi hak hukum begitu. Itu yang memang juga sering saya bicarakan di dalam banyak pertemuan saya. Jadi dia memang moral right, pelanggaran moral. Bagaimana mungkin seorang terdakwa bisa membela dirinya ketika informasi yang datang padanya tentang apa yang disangkakan tidak lengkap. Tetapi kemudian apakah ada pelanggaran hukum ya terkait dengan informasi yang tidak ada di situ? Misalnya gitu ya, hak untuk membela diri ini kan kalau saya tidak keliru ada pasal mulai dari 56 gitu ya, 56 KUHP gitu, pendampingan oleh penasihat hukum. Otomatis apakah pendampingnya bisa mendapatkan informasi dalam kaitannya dengan membela diri? Kembali lagi, itu hak memang bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan harus bukankah selain hak asasi manusia itu jelas diatur dalam pasal 143 ayat 4 KUHP? Artinya yaitu bahwa terdakwa atau penasihat hukumnya berhak sepenuhnya, dan kalau itu dilanggar, apakah itu bukan sekedar masalah moral, tapi itu pelanggaran terhadap KUHP pasal 143 ayat 4? Betul.
Tetapi Betul ya betul. Tetapi nanti kan kalau terserah kita kepada majelis nanti ya, apa saksinya betul, begitu. betul. Jadi tadi yang saya sampaikan, Ya. apakah ada implikasi secara administratif, Pak? Misalnya menyebabkan surat dakwaan batal, atau ada implikasinya apakah kemudian si pembuat dakwaan itu kemudian melanggar hukum? Itu Contohnya begini, nulapuna Majelis. sine Betapa lege-nya pentingnya tidak ada gitu ya. Kalau misalnya si Poltak dituduh memerkosa dan suara-suara jeritannya direkam. Suara si Poltak ini kan khas karena khas orang Batak. Dia dituduh memerkosa. Suara jeritannya itu direkam, ada yang merekam. Pertanyaannya, kalau rekamannya itu tidak diserahkan, apakah itu sangat vital melanggar hukum karena si Poltak tidak bisa membela diri? Apakah dia suara dia atau bukan yang memerkosa itu? Kalau tadi saya katakan 221 KUHP yang menyembunyikan bukti itu menjadi tindak pidana tersendiri. Masuk ibu JPU kena 221 KUHP pidana. Saya Jangan dong, itu tidak rekan tahu saya, Bu. gitu ya, tetapi saya hanya menjawab secara normatif, Pak. Oh. Ya, kalau contohnya adalah si Poltak yang